Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda, murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustaz dan ustazah di dalam jamaah keluarga Andalas Cendekia yang dirahmati Allah, pada kegiatan mabit ya, malam bina iman dan takwa secara online, mudah-mudahan membawa dampak kebaikan dan menjadi asbab hidayah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan kita berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umat-umat beliau yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mabit secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus memperbanyak amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita bahas di dalam kitab An-Nushaih Ad-Diniyah, nasihat di dalam agama, 3 kondisi hati yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hati yang kokoh, hati yang fanatik terhadap agama Islam, benar-benar meyakini dan mengakui bahwa Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang kadang bimbang, masih muter-muter mencari agama, masih pindah-pindah agama, masih ragu, ya, semua agama ini sama, maka hal ini harus kita perbaiki dan kita berbaharui bahwa kita harus benar-benar fanatik terhadap agama Islam, adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran ya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Luqman mengajarkan kepada anaknya, pertama adalah perkara akidah, perkara keyakinan, mengokohkan hati terhadap agama ini, karena orang tua itu menjadi kunci terkait dengan karakter, keyakinan anak terhadap agama. Dan kita harus memperbanyak ataupun sering memunculkan simbol-simbol Islam di rumah, ya, kata-kata Islam, sehingga memang mengokohkan keyakinan anak-anak kita terhadap agama Islam ini. Banyak orang-orang yang berani mengaku nabi. Bahkan Fir'aun dulu itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Allah abadikan di dalam surat An-Nazi'at sebagai pelajaran bagi kita semuanya, begitu zalimnya Fir'aun sampai berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ini adalah kebatilan. Ini adalah kezaliman yang harus kita jauhi. Maka kuatkan hati anak-anak kita, kokohkan akidahnya sehingga tidak mudah terpengaruh dengan keanehan-keanehan yang ada. Contohnya ada orang yang ngaku nabi, ya, ada agama-agama baru, ada simbol-simbol selain simbol Islam, sehingga tidak mudah terpengaruh. Karena ini berkaitan dengan hati, ya. Sampai di dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah doa yang hendaknya kita baca selalu dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, wahai Tuhanku
yang membolak-balikkan hati manusia. Tetapkanlah hatiku atas agamamu, ya, kokohkanlah hatiku atas agamamu. Sebuah doa yang kita minta kepada Allah untuk mengokohkan keyakinan kita, akidah kita hanya kepada agama Islam ini. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persiapan terbaik di masa depan anak-anak kita dengan zaman yang memang hari ini kita rasakan, kecuali mengokohkan akidah, keyakinan anak-anak kita yang hari ini harus kita supply terus sebuah pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan penguatan-penguatan agama dan akidah untuk anak-anak kita ini, supaya tidak ada penyesalan di akhir, yang mana kalau tidak kokoh akidah anak kita, kalau tidak kuat keimanan anak kita, maka apa yang terjadi? Orang berzina ikut berzina, naudzubillah. Orang minuman keras ikut minuman keras. Orang bermaksiat ikut bermaksiat. Mudah ditawari, mudah diiming-imingi. Bahkan yang paling miris adalah ada orang Islam yang hanya diimingi dengan beberapa ratus ribu untuk keluar dari keyakinannya, maka mau keluar. Kenapa? Karena nggak kokoh akidahnya. Ini yang kita khawatirkan generasi ke depan, yang hari ini kita siapkan, kita kokohkan, sehingga kehidupan ke depan itu tidak mudah terpengaruh dan tergoyahkan dengan tipu daya, hasutan, dan ajakan-ajakan yang zalim, ya, tidak mudah terbawa ke dalamnya. Ayah bunda, anak-anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah hati yang bersih, ya, hati yang senantiasa selalu memperbaiki dirinya, hati yang selalu menyucikan diri, ya. Karena memang ada dua tipe hati manusia ini, yang pertama lembut dan yang kedua keras. Yang lembut ini mudah tersentuh dengan nasihat agama, mudah tersentuh dengan muhasabah, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan asma-asma Allah. Yang kedua ada hati yang keras, yang dia tidak mudah tersentuh dengan nasihat, yang suka bangkang, melawan kepada orang tuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ab'adul asya'i minallahi ta'ala qalbul qasi." Yang paling jauh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras, tidak bisa menerima nasihat-nasihat Al-Quran, tidak bisa menerima firman-firman Allah. Yang hatinya keras, muncul kesombongan, keangkuhan seperti Qarun dan juga pengikut-pengikutnya. Yang hari ini juga banyak seorang anak yang keras kepada orang tuanya, na'udzubillah. Anak-anak ustaz, hati-hati. Orang tuanya ini adalah asbab surga yang luar biasa, ya. Pintu surga yang luar biasa adalah orang tua kita. Kebaktian, ketaatan kepada orang tua kita, maka merupakan pintu yang sangat besar untuk bisa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita senantiasa selalu perbaiki hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ila wahya qalbu, dan itu adalah hati. Maka dari itu kunci dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, yang tubuh yang besar ini, kuncinya gumpalan. Ya, ada bagian kecil dalam diri kita yang disebut dengan jantung spiritual. Dalamnya ada nufus, ada jiwa. Yang di situ kuncinya, kalau baik, maka yang lain insya Allah ikut baik. Kalau rusak, maka yang lain juga ikut rusak. Maka itu adalah hati yang menjadi kunci, ya, dari seluruh amal-amal kita. Dan bahkan kita sholat, kita zakat, kita beramal, kuncinya adalah niat, dan itu letaknya di dalam qalbu kita.
Mari kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita ya bahwa hati ini merupakan kunci yang luas ya, merupakan faktor penentu karakter dan perilaku kita. Tidak masalah masa lalu kita banyak dosa dan kesalahan. Ustadz, kami selama ini lalai meninggalkan anak, tidak mendidik anak dengan agama, tidak mendidik anak dengan Al-Quran. Tidak masalah, masa lalu biarlah berlalu. Yang paling penting adalah hari ini dan ke depan kita mencoba memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Nah, jadi perbaiki diri kita, semoga ke depan kehidupan kita lebih membaik. Yang ketiga, yang terakhir adalah hati yang lemah lembut terhadap saudara. Cinta kepada saudara. Selalu memberikan nasihat kepada saudara. Dan juga menerima nasihat dari saudara kita. Tegas dengan orang munafik dan orang kafir yang hari ini sedang merongrong akidah umat Islam. Mereka pelan-pelan, bahkan di Perancis, sudah berani terang-terangan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita marah, tapi apalah daya, jauh dari tempat kita. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan media untuk menentang dan juga mendoakan mudah-mudahan saudara kita ini diberikan kekokohan. Ya, maka dari itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada terhadap orang munafik dan orang kafir ini yang mereka punya visi, mereka punya misi untuk memurtadkan umat Islam. Generasi-generasi emas hari ini, remaja dan pemuda yang hari ini mereka menjadi sasaran dari pemurtadan-pemurtadan itu dan pendangkalan-pendangkalan akidah. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di tausiah saya di YouTube Dakwah Islam Official. Itu ada satu tema tentang doa di dalam duduk di antara dua sujud yang memiliki makna luar biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah belas kasihanilah aku. Wajburni, ya Allah cukupkanlah atas kekurangan. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Warzuqni, ya Allah berikan petunjuk kepadaku, berikan rezeki kepadaku. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku. Wa'afini, berikan kesehatan. Wa'fu anni, maafkanlah ya Allah. 8 doa lengkap yang kita minta. Minta ampunan, minta belas kasih karena dosa kita yang banyak, minta dicukupkan menjadi kebutuhan kita, minta diangkat derajat walaupun dosa kita banyak. Karena diangkatnya derajat kita bukan karena status sosial dan pujian, tetapi karena Allah masih menutup aib-aib kita. Kita minta rezeki kepada Allah yang halal dan thayyibah. Kita minta kepada Allah juga petunjuk. Kita minta kepada Allah kesehatan dan kita minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjadi pribadi, menjadi orang tua yang peduli dengan pendidikan agama terhadap anak kita. Kita kuatkan akidahnya, kita terus belajar, kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, kita memperbanyak diskusi tentang agama sehingga kita bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi anak yang subhanallah, yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak ahlul Quran. Dengan terus kita lakukan terapi anak kita melalui Al-Quran, kita doakan mudah-mudahan hati anak kita ini diberikan oleh Allah 3 hal tadi. Hati yang kokoh terhadap agama, hati yang selalu ingin membersihkan dan memperbaiki diri, dan hati yang lemah lembut tentunya kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya di dalam kegiatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah dan menjadi asbab surga. Dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Afaminkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam dari kami Ikhwan Effendi Andalas Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.